kelas Kelas coklat. coklat. Karena di sana dibagi Bikin- coklat gratis. Ya Allah. Jadi Anda bayar UKT cuma buat dapat coklat gratis maksudnya? Enggak bercanda. Coklatnya bukan coklat Silver Queen loh. Coklatnya tuh dari mancanegara gitu. Jadi kan kayak Oh. seru gitu. Jadi kita kayak kenalan sama coklat dari mancanegara. Oke, kita langsung buka aja ya. Sebenarnya tadi udah dibuka deh. Ya kita lanjutin aja ya. Kenalan dulu mungkin. Abi dari daerah mana? Oh, aku dari Jakarta. Orang Jakarta. Oke. Kurata, silakan. Aku dari Priangan Timur, dari Ciamis, dekat Tasikmalaya. Nah, di jurusan kuliahnya? Teknologi pangan di IPB angkatan 2016. 2014, 15, 16. Beda jauh ya? Enggak beda lah. 2 tahun mah anak juga belum bisa jalan kalau 2 tahun. Oke, kita bakal ngobrolin tentang, nah tadi ini ada beda ya antara teknologi pangan dan juga teknik pangan. Ya kita nggak tahu ya apakah cuma nama doang yang beda atau memang ada sedikit perbedaan dari cara belajar gitu. Kita akan ngulik-ngulik dari beliau ketuaannya. Dari 2 kakak-kakak di sini tentang 2 jurusan yang serupa tapi tak sama, kita bisa bilang kayak gitu ya. Oke, sebelumnya mau interogasi siapa dulu ya? Abi dulu deh. Abi, masuknya lewat jalur apa dulu pada masanya? Nah, gue masuknya lewat SNMPTN. Oke. SNM. Itu pilihan pertama nih? Satu-satunya. Dua nih. Berarti waktu itu langsung pilihnya langsung FTI kan? Iya, jadi gue milih FTI. Tapi FTI-nya kan dibedain ya. FTI Bandung sama FTI Jatinangor. Teknik pangan ITB Jatinangor apa ini? Ya, aku Jatinangor. Jadi kita pernah satu ini berarti, kita pernah satu lingkungan. Oh, emang dulu kuliah di mana? Aku Unpad dulunya. Oh, Unpad. Jadi kita sama lah ya, mainannya Jatos. Udah dong, itu masa lalu. Iya, jadi dulu tuh ya, aku juga kaget. Karena dulu teknik pangan itu kan baru ya. Jadi gue tuh angkatan pertama sebenarnya. Nah, gue tuh tahu teknik pangan sebenarnya lucu. Gara-gara gue ngeles tiba-tiba ada yang ngobrol belakang gue ngomongin, lu tahu gak ada jurusan teknik pangan? Kan gue kaget ya, ITB kapan bikin jurusan teknik pangan gitu ya. Nah, gue search, ternyata baru tahu tuh ternyata ITB bikin jurusan teknik pangan gitu kan. Tapi lucu, lokasinya Jatinangor. Nah, gue juga panik gitu kan. Lah, kok kan biasa kan ITB kan bikinnya di Bandung ya, Institut Teknologi Bandung. Berarti kan Bandung. Kok ini satu kenapa Jatinangor? Gue parno juga, ini jangan-jangan nanti gue masuk diganti Institut Teknologi Jatinangor gitu kan. Nanti apa masuknya? Apa fakultas apa ya? Gue FTI, jadi Fakultas Teknologi Industri gitu. FTI tapi kan setengah ada di Bandung juga kan? Kalau nggak salah, beberapa jurusan. Jadi makanya lucu. Jadi gini kan, sebenarnya cerita kenapa kita ada di Jatinangor, walaupun namanya Bandung ya. Jadi ceritanya itu kan kita pengen ITB itu kan mau ekspansi ya beberapa jurusan baru ya. Betul. Cuman di Bandung itu udah sempit banget. Memang tuh, lab aja udah sempit-sempitan gitu kan ya. Mau masuk lagi jurusan baru, kita nge-lab di mana nih? Makanya dibuat di Jatinangor. Nah, jadi semua jurusan baru mau fakultas apapun itu akan dilempar ke Jatinangor. Nah, makanya di misalnya nih beberapa ya di FTI, SITH, terus SBM ada beberapa jurusan baru yang masuknya ke Jatinangor. SBM di Jatinangor. Wow. Ada, SBM juga ada di Jatinangor gitu kan. Jadi lucu juga. Kita juga kayak kuliah gitu kayak ada anak SBM lumayan lah ya, bisa cuci mata dikit kan. Iya, ya nggak masalah. Sebenarnya tidak ada masalah dengan Jatinangor. Ya, tidak ada yang masalah lah. Jatinangor enak kok. Enggak sih, gitu. Enak juga. Kita harus membanggakan tempat tinggal kita kuliah loh. Murah lah. Intinya murah aja sih. Gitu kan. Dan makanannya ada beberapa yang enak lah ya. Oke, nanti kita bisa bahas tentang perjatinangoran duniawi ini ya. Oh, itu kan berarti pilihan Anda sendiri dong, bukan dilempar dong. Iya, bukan. Enggak, gue milih sendiri, memang gue maunya teknik pangan pas itu. Iya, dan Jatinangor, berarti pilihan Anda kan. Berarti tidak boleh menyesal dong. Untungnya sih enggak sih, memang tahu ya dari awal, jadi enggak gitu. Ya siap lah gitu. Oke, jadi SNMPTN, the one and only langsung FTI ITB ya. FTI ITB. Terus SNM itu kan kadang kita bisa bilang hoki-hokian, tapi sebenarnya itu adalah strategi ya. Dulu
apakah ada strategi khusus kenapa SNM tuh langsung dar teknik pangan dan itu ITB itu FTI ya? Nah, jadi sebenarnya sih aku nggak ada strategi khusus ya. Jadi aku juga nggak, pokoknya one thing yang menurut gue paling penting adalah kitanya sendiri maunya apa gitu. Kalau misalnya kita nggak mau belajar itu, ya ngapain daftar gitu. Walaupun memang dari strateginya gitu-gitu kan, kita yang menderita ya nantinya gitu kan ya. Jadi itu sih makanya gue kekeh, gue cuma daftar satu. Gue nggak mau daftar yang lain karena nanti kalau misalnya gue daftar, gue masuk, gue nggak suka, nanti nangis sendiri gitu kan. Yes. Dulu pas gue masa awal daftar, teknik pangan ITB itu nggak ada yang tahu. Makanya lebih kemungkinan besar lebih gampang masuk. Makanya pas SNMPTN udah kayak masuk gitu. Padahal soalnya aku tuh dari sekolah swasta yang bahkan itu baru. Jadi angkatan keempat dan masih baru banget gitu. Jadi beneran kalau misalnya dilihat dari strategi sekolah, strategi nilai, itu beneran gak ada banget gitu. Jadi memang pas itu jongli karena itu jurusan baru yang tidak banyak orang tahu. Sampai pas aku daftar iseng-iseng gitu kan ya, dulu sempat iseng SBM gitu kan ya, tapi aku gak ikut karena gak boleh gitu kan. Nah cuman di sekitar teman-teman aku semuanya gak ada yang tahu. Makanya pas semua daftarnya ke IPB. Nah pas IPB semuanya langsung kayak wah kok ada gitu. Ada. Ngincer FTI-nya tuh baru kelas 12 atau memang udah di planning dari dulu? Tapi nggak mungkin kalau dari dulu juga ya, karena jurusan baru ya. Enggak, FTI dulu, FTI dari dulu udah ada. Gimana? Jadi apakah memang udah mimpi? Aku tuh memang pengen belajar pangan gitu kan ya. Jadi ini mungkin pentingnya ya. Jadi pas les itu jangan belajar doang, denger-denger temenan gitu kan. Jadi gagal gue temenan denger-denger temen gue ada jurusan teknik pangan, makanya di situ gue jadi clear. Oh oke, goal gue pengen masuk teknik pangan ITB gitu sih. Oke, jadi emang pengen pangannya itu ya dari awal. Oke. Cuman tinggal pilih universitas lah, universitasnya mana gitu. Yes, dan banyak sih. Tekpang tuh banyak banget tuh. Banyak banget yang punya. Oke, itu tadi Kak Abi masuk ke lewat SNMPTN. Yang pertama karena pengennya pangan, dan yang kedua ITB karena melihat potensi tidak adanya saingan. Betul? Ya kan itu bahasa eksplisitnya kayak gitulah ya. Iya, dan enggak lah, gue juga suka ya. Maksudnya gue suka ITB ya, maksudnya as a university gitu kan. Jadi siapa yang tidak suka sih pertanyaannya? Siapa yang tidak suka ITB ya? Ya in compare to ada university, gue suka ITB sih gitu. Iya. Oke, jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang memang masuk ini nggak salah gitu, bukan sesuatu yang kepleset. Oke, itu tadi dari Kak Abi, sekarang ke Kak Kurota. Pertanyaannya sama, dulu masuk lewat jalur apa? Dulu masuk jalur SNMPTN juga sama kayak Kak Abi. Aduh, orang-orang, nggak bisa nih temenan kayak gini nih. Saya SBM soalnya dulu. Karena rapotnya kacau. Oke, lanjut. SNMPTN, pilihan keberapa? Pilihan pertama. Pilihan satu-satunya juga kayak Abi apa enggak? Enggak sih, dulu tuh emang milihnya tuh beraneka ragam, sampai pilihan 3 tuh diambil semua gitu Kak. Jadi tuh pertama pilihannya teknologi pangan IPB. Nah karena memang suka juga kimia tuh, jadi kimia pilihan kedua, tapi IPB. Nah pilihan ketiganya tuh taruh di Unsud, pilih ilmu teknologi pangan juga gitu. Jadi kayak emang dari hati juga udah pengen belajar tentang pangan juga sih kayak gitu. Oke, jadi memang dari awal ya minat di pangan ya, sama kayak Abi tadi ya. Ada nggak strategi khusus kayak tadi kalau Abi? Ada dong. Jadi tuh dari zaman SMA kelas 10 sebenarnya nih sejujurnya aku dulu pengen banget masuk ITB, FTI juga gitu kan. Cuman entah kenapa di kelas 12 tuh tiba-tiba berubah pikiran. Jadi gara-garanya tuh dulu sempat ikutan lomba cepat-tepat ilmu pangan ke IPB gitu kan. Nah, terus lolos ke tahap berikutnya gitu kan. Ternyata teknologi pangan IPB keren banget loh, sampai pas lomba aja tuh nggak cuma ya udah ngerjain soal gitu kan, terus pertandingan ini tuh nggak, jadi kayak diajak ke lab-lab, terus dikenalin cara bikin yogurt yang base-nya tuh sainsnya gimana gitu kan. Sementara kan yang kita tuh bikin yogurt ya udah difermentasi jadi gitu. Nah, ini tuh kayak dibedah secara sains gitu. Makanya dari situ mulai kepo-kepo juga gitu, ngepoin teknologi pangan IPB, terus liatin alumninya gitu kan. Dan yang paling membuat aku jadi tertarik untuk kuliah di IPB sendiri tuh karena lihat ada anak teknologi pangan IPB yang dia tuh kayak bikin produk sehat gitu, terus juara 1 di US gitu. Jadi namanya tuh kayak Developing Solution for Developing Countries. Jadi kayak dari awal masuk
ke IPB kayak udah targetnya pokoknya nanti nggak mau tahu, pokoknya gue harus ikutan lomba tersebut gitu, kayak udah ngamis dari SMA gitu sih Kak. Luar biasa. Oke, jadi simpelnya gini ya, berarti emang yang pertama kepincut karena figur-figur tadi ya, ada figur yang tadi ikut lomba, terus gimana sepak terjang mereka yang gitu-gitu lah ya. Jadi ada role model kali bahasanya ya, ada satu role model kayak, wah gue harus bisa kayak dia nih, gitu ya bener ya? Iya, sama ada satu hal lain sih Kak, jadi tuh dulu pernah ikutan kayak lomba karya tulis ilmiah gitu kan pas SMA, terus kayak ngide bikin produk dari limbah kulit pisang gitu kan. Nah, tapi tuh itu dibikin nata kayak nata de coco gitu. Nah, tapi pas fermentasi ini ada yang berhasil sama ada yang jamuran gitu kan. Terus kayak kok bisa ya gitu, padahal kan udah mengikuti aturan atau metode yang ada di literatur gitu, tapi kok gagal gitu. Dari situ tuh kayak mulai kepo gimana sih cara bikin makanan yang memang kualitasnya sesuai yang kita mau, terus bisa awet gitu dan bisa dipasarkan, kayak sampai kepo juga gimana sih cara dapetin izin edar kayak gitu-gitu sih Kak dulu tuh. Itu SMA kan? Iya, jadi kan kayak karena KTI itu juga sih kayak gimana ya produk bisa dijualin sampai dapat izin edar, sampai dulu tuh ngedatengin UMKM natanya gitu. Jadi kayak nanyain gimana sih gitu kan. Kayak gitu sih dulu. Makanya dari situ kayak mulai kayak saya tertarik deh di jurusan ini gitu, kayak pengen belajar tentang teknologi membuat makanan yang awet dan kualitasnya juga oke serta aman gitu sih Kak. Itu mulai ada apa? Ada bibit-bibitnya tuh dari kelas berapa tuh? Dari kelas 12 sih, dari kelas 12. Berarti kelas 10 sama kelas 11 belum ada pikiran untuk teknologi pangannya itu ya? Belum, dulu masih FTI. Dulu tuh kayak ikutan lomba-lomba kimia gitu, terus suka juga ternyata pas mempelajari kimia makanan itu sih. Iya, jadi dua orang ini enggak kebetulan sih, memang sudah mereka pengen. Adalah orang-orang yang memang minatnya di sini gitu, memang dari awal punya ketertarikan di bidang perpanganan gitu. Tapi nanti kita bakal ngobrol ini ya di ujung-ujung ya. Jadi gue tuh ya skripsinya, gue kan kelautan ya, jurusan ilmu kelautan. Tapi skripsi gue tuh berhubungan dengan pangan. Nanti kita bahas di akhir ya. Kayaknya seru nih. Mungkin kalian bisa koreksi. Yoi. Oke. Nah, tadi juga dapat spoiler, katanya kalian mau berkolaborasi untuk menjelaskan teknik pangan dan teknologi pangan ya. Maksudnya mau jelasin apa? Mungkin kita akan cari perbedaannya. Ya sebenarnya nggak jelek sih, perbedaan itu tidak selalu buruk ya. Tapi biar yang lain tahu lah bahwa kalau di ITB itu seperti apa, di IPB itu seperti apa. Iya, jadi sebenarnya tadi juga ada prepare. Jadi perbedaan teknologi pangan sama teknik pangan. Nah, mungkin ini juga satu hal yang gue juga nggak expect di awal, karena gue pikir wah namanya mirip gitu kan, mungkin kepleset dikit gitu pas ditulis gitu kan, dia namanya kepleset gitu ya, ini teknologi pangan gitu ya, sama semua gitu. Ternyata memang beda. Jadi kalau di ITB, di Institut Teknologi Bandung, teknik pangan itu merupakan dulunya itu adalah sub jurusan dari teknik kimia. Jadi kalau misalnya ngomong bahasa mudahnya, teknik pangan itu bertujuan untuk merancang pabrik. Jadi kamu belajar dari sistem peralatan, kamu belajar dari sistem laju alir, kamu belajar gimana interaksi molekul makanan dengan misalnya pipa gitu kan ya. Terus perpindahan panas, kamu belajar. Pokoknya hasil utama dari kamu kuliah adalah kamu bisa merancang pabrik pangan sendiri. Nah, bahkan sampai kamu belajar juga nih nanti costingnya gimana segala macam gitu. Walaupun kita fokusnya belajar merancang pabrik gitu kan ya, kita tetap belajar sedikit dari food science, karena tetap maksudnya kita kan mesti mengerti ya food science-nya kayak gimana. Makanya ketika kita kerja gitu kan ya, mungkin nanti pas lulus, walaupun kita bisa jadi engineer gitu kan ya, atau kita supply chain manager, kita juga bisa R&D gitu. Tapi fokusnya itu lebih ke merancang pabrik. Oke, jadi bikin pabrik di bidang food. Pangan lah. Betul. Tapi panganan manusia aja. Gue juga bikin pangan sapi. Serius? Kucing iya nggak kucing? Wah, itu tergantung kebutuhan gitu kan ya. Tapi kita bisa bikin. Bisa. Jadi gue TA-nya itu bukan makanan manusia. Gue TA-nya itu beda-beda ya. Ada yang TA-nya itu tugas akhirnya bikin makanan bayi. Ada yang bikin makanan manusia. Nah, gue kebagian makanan sapi. Jadi gue bikin makanan sapi gitu.
Oke. Jadi kalau ada yang sapinya lapar itu bisa datang ke gue punya solusinya gitu. Gue nggak tahu, kepala gue bias gitu antara lu peternakan atau teknik pangan jadinya. Ya tapi itu kenyataannya gitu ya. Oke, jadi memang ternyata gini lah, berarti bisa disimpulkan bahwa memang cakupannya luas sekali ya. Walaupun tadi yang disebutin secara garis besar adalah gimana merancang pabrik pangan, tapi ya tadi pangannya yang pertama bukan untuk manusia aja, dan yang kedua belajar juga tentang food science-nya. Artinya memang panganannya sendiri itu ya, gitu ya. Benar ya? Iya, tapi mungkin aku harus disclaimer dikit ya. Jadi walaupun pangannya itu beragam maksudnya, tapi memang tetap porsio lebih besar tuh makanan manusia. Jadi gue tuh memang salah satu dari beberapa anak terpilih yang dapatnya sapi gitu. Jadi jangan dipakai untuk benchmarking gitu ya. Menarik. Oke, tadi makanan sapi lagi. Tadi teknik pangan. Oke. Nah, sekarang Kurota. Kalau teknologi pangan tuh seperti apa sih? Kalau teknologi pangan di IPB tuh sebenarnya kalau diterjemahkan ya, Kak. Jadi kayak lebih ke sains gitu sih. Jadi kayak kita tuh benar-benar ngebedah suatu sains dari di balik makanan gitu. Jadi kayak kalau Kak Abi kan lebih kayak ke perancangan pabrik. Nah, kalau misal di IPB sendiri itu lebih ke gimana sih cara kita bikin produk gitu. Gimana cara kita bikin teknologi dari misalnya bahan bakunya tuh dipelajari. Nah, ketika kita mau bikin, biasanya kita mau bikin minuman gitu. Terus bahan bakunya minyak. Nah, terus kan minyaknya nggak semua bisa dicampurin kan ya. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira apa sih yang misalnya minyak yang oke ketika misalnya apa ya dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan. Kayak sekarang kan kayak omega 3 dan semacamnya gitu kan. Nah, itu tuh kita dilihat dulu nih kayak ikatan kimianya gimana tuh satu minyak gitu kan. Terus stabilitas minyaknya gimana kayak gitu. Nah, setelah itu barulah setelah kita tahu nih bahan bakunya seperti apa, baru kita mempelajari teknologi yang cocok kira-kira apa ya gitu. Misalnya ketika misal saya pengen bikin minuman ditambahin minyak, kan kayaknya nggak mungkin kan ya. Yang namanya minyak sama air tuh selalu bermusuhan gitu ya. Nah, jadi kayak ada macam-macam teknologinya. Nah, dengan emulsi, kemudian ada mikroemulsi, ada nanoemulsi. Nah, itu tuh nanti kita belajar kayak kira-kira teknologi yang cocok tuh apa ya, biar misalnya ketika kita nambahin minyak suatu minuman itu dengan ada aspek kesehatannya gitu. Karena emang di IPB sendiri rata-rata kayak pengembangan produknya tuh lebih kayak ke kesehatan atau gizi gitu kan. Nah, nanti misalnya mikroemulsi gitu, karena misalnya stabil pas penyimpanan misalnya 6 bulan dengan adanya warna yang bisa meningkatkan mutunya gitu, sampai nanti belajar tentang pengawetannya juga kayak gitu, biar gimana sih cara produk tersebut tuh bisa awet dan bisa dipasarkan, terus sampai kita belajar tentang teknologi pengemasannya, kemudian penyimpanannya. Jadi kayak benar-benar dari awal bahan baku sampai izin edar pun ada gitu. Kayak kita belajar tentang peraturan pangannya, terus kita belajar tentang regulasi kayak gimana sih suatu makanan bisa diakui keamanan pangan kayak hazard analysis, critical control point sampai yang kayak gitu tuh dibedah gitu, kayak mikroba juga dibahas gitu sampai metabolisme mikroba juga kita pelajarin gitu Kak. Jadi kayaknya terlalu sains banget, tapi itu penting juga sih ketika kita mau bikin suatu makanan. Terus kalau di IPB sendiri tuh dulu kan sebenarnya kalau Kak Abi itu dari teknik kimia ya. Nah, kalau aku sebenarnya dulu tuh teknologi pangan dan gizi. Makanya sekarang pun di teknologi pangan IPB tuh masih ada aspek gizi kayak food nutrition gitu. Kita belajar tentang metabolisme komponen pangan. Gimana ketika kita makan sesuatu gitu, itu kita dipelajari sampai seberapa banyak makanan yang diserap kayak gitu-gitu sih Kak. Intinya kayak gitu deh, sangat sains. Gizi tadi ya, malah banyak ini gizi ya kelihatannya, kayak ada intercept sama gizi gitu ya. Iya, ada kaitannya sama gizi. Ada kaitannya sama gizi, menarik. Berarti ini tolong koreksi gue kalau salah ya. Kalau di teknologi pangan itu banyaknya adalah pelajaran, kalau misalnya di SMA-nya ya, yang dipelajari kimia sama biologi. Bener gak? Kayak dua pelajaran itu tuh yang jadi basic utama dari teknologi pangan. Bener. Kalau teknik pangan, kayaknya lebih general deh. Matematika pasti ada. Wah, semuanya. Jadi fisika pasti. Biologi jadi, ada ya. Jadi manajemen ada, manajemen berarti. Wah, ada juga. Jadi buat yang
menghindari pelajaran-pelajaran kayak fisika, wah lu bakal ketemu lebih sadis. Iya, karena tadi ya orang bikin pabrik kan nggak semata-mata aspek biologi gitu kan. Fisika ada, matematika ada, semuanya lengkap. Menarik. Oke, sebenarnya balik lagi ya guys ya. Tadi udah dijelasin itu teknik pangan dan ini teknologi pangan. Memang kelihatannya pangan juga. Ya, sebuah nama pasti punya arti ya. Ibaratnya ada jalur, sebenarnya 2 jalur yang beda nih. Tapi ada di satu persimpangan kayak mereka akan bareng gitu. Jadi intinya itu sih. Tinggal kalian memutuskan. Kalau misalnya tadi ya cenderung yang lebih, kayaknya memang lebih banyak biologi sama kimia ya, Kurota bener ya? Tapi kita belajar juga sih kayak kimia, fisik, terus ada teknik pangannya juga. Ada Tapi kalau fisika, juga matematika gitu nggak terlalu banyak kan ya? Cuma di semester 5 sama semester 6 sih. Oke. Ya bener. Jadi porsinya memang biologi sama kimia banget lah ya. Nah itu buat teman-teman yang suka kimia, bisa banget masuk teknologi pangan IPB. Terus kalau yang suka tadi terhadap makanan, gini, disclaimer mungkin buat Kurota ya. Kan gue tuh suka fitness ya, dan nutrisinya tuh apa ya? Maksudnya asupan makanan tuh benar-benar dijaga gitu. Itu ada ya berarti kajian-kajian kayak gitu ya? Kandungan gizi dari satu makanan itu ada ya? Ada. Tahu gitu gue masuk itu aja ya pangannya dulu ya. Nggak apa-apa. Oke. Nggak boleh dinyesal ya. Oke. Itu disclaimer aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi berarti kalau di ITB tuh pecahan dari teknik kimia, benar ya? Dan kalau di IPB pecahan dari panjang tadi namanya? Sebenarnya tuh dulu namanya masih dalam Fakultas Teknologi Pertanian. Namanya tuh Teknologi Pangan dan Gizi. Teknologi Pangan dan Gizi. Oke. Cuman mungkin karena ada perbedaan ilmu yang spesifik kali ya, Kak. Jadi gizi ini udah lintas jurusan sekarang di PB. Dia tuh maksudnya fakultas apa? Ekologi manusia. FEMA. Ekologi manusia, iya. FEMA. Oke, FEMA. Oke. Gue tuh sering ke ITB dan IPB juga. Karena gue orang Bogor kan. Iya, gue orang Bogor tapi gue kuliah di Unpad juga, sering main dulu. Pengen tahu dong pengalaman kalian pas kuliah. Maksudnya mungkin boleh dari segi akademik ya, kalian belajar apa sih gitu. Terus mungkin mata kuliah yang menyenangkan. Terus mungkin kalian pernah ikut organisasi-organisasi gitu, mungkin boleh diceritain pengalaman masa kuliahnya. Kayaknya seru gitu. Dari tadi Abi ya, sekarang jangan deh Abi lagi deh, tadi Kurota udah panjang. Takut capek. Aduh, gantian gitu ya. Gantian. Nah, kalau kuliah ya sama seperti jurusan di ITB lainnya, tahun pertama kita TPB dulu. Jadi itu masa-masa paling deg-degan sih, karena kan aku kan pengennya teknologi pangan gitu kan ya, tapi kalau aku nilai yang gak bagus di TPB, kemungkinan besar aku gak dapat jurusan yang aku mau tuh tinggi. Jadi itu masa yang deg-degan banget deh. Jadi belajarnya itu bener-bener pressure gitu. Maksudnya kayak, wah hot banget deh. Survival gitu kan. Pokoknya kayak udah kaget pelajarannya gitu kan ya. Terus juga mesti ngejar nilai. Tapi I think the journey is worth it gitu. Karena di situ basic science-nya dibenerin banget. Jadi yang dulu mungkin pas SMA, basic science-nya nggak terlalu deep gitu. Tapi di sini diperbaikin dari matematika, biologi, kimia, semuanya diperbaikin. Nah, terus masuk nih ke kuliah. Nah, kalau to be honest, gue masa TPB itu lebih berat. Jadi pas kuliah itu, pas tingkat 2 ya berarti ya, tingkat 2 itu belajar banyak tentang basic kayak teknik gitu. Jadi kayak metode pengukuran analisis, terus kita juga belajar kayak neraca massa gitu. Pokoknya lebih yang permukaan ya. Jadi kayak proses-proses permukaan, termasuk kayak mikrobiologi, itu juga kita pelajarin. Karena kan itu juga termasuk interaksi pangan dengan nanti peralatan, atau dengan pangan, itu juga ngefek gitu kan ya. Nah, itu kita pelajarin. Nah, masuk ke tingkat 3, itu kita mulai nge-lab. Jadi mulai perhitungannya lebih karena perhitungan fisika, matematika, itu juga jauh lebih expert lagi ya. Jadi kita beneran harus mengerti perpindahan massa beneran as a molecular basis, maksudnya bukan yang granular, tapi kita mengerti secara molekular bagaimana perpindahan panas. Kenapa penting gitu ya, karena ketika di pabrik itu ngomongnya efisiensi proses dari segi sumber daya, sumber streamline proses gitu kan, jadi kita harus belajar. Nah, terus masuk, dan itu juga mulai banyak lab-lab. Nah, tingkat terakhir itu tingkat yang seru,
Karena di situ kita mulai kayak ada kelas kita mulai bisa ngambil kelas-kelas yang lucu, misalnya kelas coklat, kelas susu gitu kan ya. Makanan. Iya, jadi kayak kelasnya itu berdasarkan nama makanan. Jadi ada nanti kelas susu. Nanti di situ kita belajar benar-benar susu gitu. Kita belajar segala jenis produk susu, bisa diapain, sifat-sifat susu gitu kan ya. Dan yang serunya itu kita nanti ada demo, kita mesti masak. Gitu. Jadi kita bikin produknya langsung, terus jualan. Gak sampai jualan sih, demo depan dosen gitu kan ya. Nah, kelas susu, kelas coklat, terus kita juga mulai praktikum TA gitu kan ya. Jadi mulai real lah ya, lihat makanan, terus juga mulai rancang pabrik. Nah itu seru sih gitu. Jadi itu kehidupan kuliah. Nah kalau organisasi, mungkin ini salah satu kelemahannya Jatinangor ya. Jadi Jatinangor itu tidak banyak organisasi mahasiswa yang ada di sana basicnya. Jadi semuanya tetap di Bandung. Bentar, bukan Jatinangor dong. ITB Jatinangor dong. Iya, jadi ITB Jatinangor gitu. Jadi maaf gitu takutnya dong. Jadinya salah gitu. Tapi saya orang Jatinangor nih. Jadi intinya segala kegiatan organisasi banyaknya, aku nggak bilang semuanya ya, banyaknya itu adanya di Bandung. Jadi mau nggak mau itu bolak-balik ke Bandung. Yes. Nah makanya untungnya, tapi ITB itu mengerti soal mahasiswa. Jadi kita itu disediakan shuttle bus. Jadi shuttle bus. Shuttle bus gratis bolak-balik gitu ya, tapi ya itu juga Hunger Games. Iya, kalau enggak itu naik travel. Iya, naik travel. Jadi kalau misalnya udah nggak dapat ya turun lah Arnes. Iya, Arnes betul ya. Arnes gitu, gue juga ingat. Nah, tua banget gue ya. Terus. Intinya apa? Pokoknya kalau mau kegiatan mahasiswa itu balik ke Bandung. Makanya dulu gue kalau misalnya ada organisasi atau gue lomba gitu kan ya, itu gue bolak-balik Bandung gitu. Tapi ya Dago Jati New York tuh jauh banget sih hasil. Ya cuman kalau dibilang mendetail banget ya enggak lah, karena perjalanan itu sebenarnya memaksa gue istirahat. Jadi karena kan biasa anak-anak kuliah kan ambis ya, kayak aduh pokoknya semua waktu harus dipakai gitu kan. Nah, mau di mobil mau gimana gitu. Jadi istirahat gitu. Kalau kita ngomongin mata kuliah deh, yang kayak the favorite one gitu, satu aja paling ya. Kelas coklat. Karena di sana dibagi coklat gratis. Iya. Jadi Anda bayar UKT cuma buat dapat coklat gratis masalahnya. Enggak bercanda. Coklatnya bukan coklat Silver Queen loh. Coklatnya itu dari mancanegara gitu. Jadi kan seru gitu. Jadi kita kayak kenalan sama coklat dari mancanegara. Tapi maksudnya bikin coklat atau memang kayak apa? Introduction. Oh, jadi kita tuh beneran dibawain coklat dari buah coklat, sampai kita dibawain berbagai jenis produk coklat. Jadi dia bawa dari beberapa negara, kayak ini coklatnya ini, gitu-gitu. Jadi kayak seru sih. Oke, menarik. Jadi mata kuliahnya apa nama? Masa nama mata kuliahnya coklat? Beneran coklat. Coklat bener. Mata kuliahnya? Serius? Iya, mata kuliah coklat gitu. Jadi gue juga kalau baca ijazah gue juga seneng gitu, kayak waduh coklat. Karena kalian kuliah jadi gue percaya. Oke, lanjut ke Kurota. Pengalaman pas kuliah tadi. Kalau aku pas di IPB kayaknya kebalikan dari Kak Abi deh. Kalau tingkat 1 Kak Abi kan ngambis gitu ya. Kalau aku zaman TPB itu main mulu sih. Jadi kan kayak mata kuliahnya SMA lagi gitu, kayak biologi, fisika gitu. Sama ada beberapa tambahan kayak ekonomi, sosiologi. Terus ya udah, karena mungkin SMA udah belajar, terus kebanyakan main gitu. Nah, mulai di tingkat 2 nih udah memasuki masa-masa insecure gitu Kak. Jadi kayak teman-teman di jurusan aku tuh semuanya ambisius gitu, yang namanya belajar tuh kayak mati-matian. Terus tuh kayak wah, nggak bisa nih kalau misalnya leye-leye gitu kan. Jadi kayak termotivasi buat belajar juga. Jadi pas semester 3 itu lebih kayak belajarnya tuh lebih kayak apa ya? Dasar sih, kayak mikrobiologi dasar, terus kimia organik sampai ikatan kimia, terus kayak kandung apa ya, struktur kimia dalam suatu produk tuh dipelajari gitu kan, kayak karbohidrat kan strukturnya ribet banget kan ya. Yes. Sukrosa kayak gitu-gitu, terus kita belajar tentang karakteristik bahan pangan setiap produk, dari kopi gimana, terus dari minyak gimana, bener-bener kayak detail gitu. Nah, terus di semester 4 barulah mulai belajar tentang proses kayak alat-alat di industri gimana, terus juga
belajar tentang peraturan pangannya seperti apa. Nah, di semester 5 itu mulai belajar teknik pangan. Kayak gimana caranya ketika kita ngolah produk itu dengan hitungan segini bisa dapetin target yang segini gitu. Nah, kalau menurut aku sih yang paling puncaknya ini, puncak-puncak yang bikin stres, puncak yang bikin nangis bersama ya, zaman-zaman IPB itu semester 6. Jadi kayak mata kuliah susah banget, kayak ada analisis pangan, terus itu tuh yang namanya analisis pangan tuh detail banget gitu, kayak kita harus hafal metodenya gimana, terus reaksi-reaksi yang dipakai tuh apa aja gitu, terus itu cocok buat produk apa gitu. Jadi kayak aduh bikin stres banget sih dulu. Sama ada teknologi pengolahan pangan dan itu 4 SKS dan itu juga bikin orang-orang takut karena kan kalau kita nilai kita jelek ya pasti akan jeleknya tuh parah banget gitu kayak gitu. Nah mulai di penghujung semester 6 ada yang namanya praktikum terpadu. Nah itu tuh kita kayak dibagi 4 sesi gitu, ada grup roti, terus grup sari buah, yogurt, sama mie jagung. Jadi kita tuh kayak diibaratkan simulasi industri gitu, ada bagian produksi R&D-nya, terus ada bagian QA/QC, sama ada marketing. Jadi kayak kita bikin produk dari awal sampai dijual ke masyarakat gitu sih Kak. Sampai juga kita belajar cara urus izin edarnya ke BPOM juga, bener-bener langsung ke BPOM gitu. Kayak gitu. Di tingkat akhir ya biasa lah ya. Tingkat akhir penelitian, terus ada yang benar-benar penelitian ambil proyek dosen, biasanya yang sangat-sangat sains gitu dan susah sih penelitiannya kalau anak-anak penelitian. Nah kalau misalnya di PB sendiri tuh ada juga magang. Jadi ketika misalnya gue bukan tipikal anak yang saintis atau misalnya gue bukan anak yang suka penelitian, bosen gitu di lab, nah itu bisa jadi ambil magang di industri makanan gitu sih kayak proyek-proyek. Yang paling menarik mata kuliahnya? Nanti roti lagi namanya mata kuliah. Enggak. Kalau aku ada teknologi pengolahan pangan. Itu menariknya kenapa? Karena setiap kita belajar tuh kayak masak-masak, kayak bikin bakso, terus bikin meatloaf, terus permen, apalagi ya, banyak banget deh nugget. Jadi kalau habis praktikum tuh kayak rebutan makanan gitu. Tapi udah pasti ya emang enak yang kalian bikin. Enak dong. Soalnya bener-bener kayak rebutan gitu. Nah, cuman setelah itu banyak laporan dari kakak asisten kayak gitu. Kayak, waduh, belajarnya senang, tapi setelah itu tidak senang gitu. Laporan Laporannya praktikum banyak memang, apalagi dulu tulis tangan kalau saya ya. Nah iya sama, saya juga ya? Waduh, laporan di IPB tuh tulis tangan, iya. Jadi kayak udah tulis tangan, terus kadang yang dibahasnya banyak dari kakak asprak, sama nggak bisa dinegosiasi itu sih. Jadi kayak waduh. Oke. Jadi tadi yang paling menarik apa namanya? Nama mata kuliahnya? Teknologi pangan. Praktikum terpadu sih kalau aku. Oh, praktikum terpadu itu ya. Iya itu pertanyaan tadi emang udah pasti enak yang kalian bikin. Apakah memang kalau gini, tolong koreksi ya. Apakah memang dari segi teknologi pangan ada kadar-kadar tertentu yang bikin makanan enak? Untuk makan segala kayak saya sih nggak tahu ya rasa enak atau tidak. Formulasinya juga, misal nih kita mau bikin bakso. Nah kira-kira kalau pakai tepung sagu gimana? Kalau pakai tepung singkong tuh karakteristiknya gimana? Terus nanti perbandingannya berapa? Kayak gitu-gitu dipelajari, terus sampai pas proses pemasakannya tuh diatur suhunya biar misalnya bakso yang kita hasilkan itu teksturnya bagus gitu. Sampai suhu pemanasannya juga diukur kayak gitu sih. Abang tukang bakso mikir kayak gitu nggak ya? Ya nggak apa-apa lah. Oke. Ya tadi pengalaman Kak Kurota dan juga Kak Abi. Ini ada kita mau bacain pertanyaan dulu ya. Ini ada yang nanya nih tentang tadi udah ada ini pertanyaannya tuh berarti pelajaran sekolah yang berkaitan sama jurusan Tekpang itu udah jawab ya tadi ya guys. Ini ada pertanyaan nih. Tips meyakinkan orang tua Kak. Nah, kalian waktu memilih jurusan ini ada intrik nggak? Atau bahkan kayak gue mau ini, ya orang tua setuju gitu. Ada nggak kayak gitu? Kalau orang tua aku sih sangat suportif ya. Jadi nggak neko-neko sih, nggak ada kayak struggle. Cuma mungkin kalau tips dari aku sih, mungkin kalian juga mungkin ini tips ya, mungkin bisa kalian tarik 10-20 tahun ke depan kalian mau ngapain. Jadi orang tua tuh tahu, oh pilihan kalian itu berdasar gitu, kayak clear gitu, kalian 10 tahun mau ngapain, itu sih kalau dari aku. Oke, jadi coba untuk
mengimajinasikan di masa depan akan jadi apa. Iya benar sih. Jadi apa ya ibaratnya? Kalau misalnya kalian udah punya satu gambaran itu kan meyakinkan orang tua, ya mungkin kalau yang memang ditolak ya rada berat ya. Tapi seenggaknya jadi ada gambaran lah. Jadi sama-sama tahu lah keinginan. Oke, menarik. Jadi kalau Abi sendiri nggak ada intrik lah ya. Kalau dari segi keluarga ya. Clear. Oke, kalau Kurota gimana? Dulu sempat orang tua tuh minta kayak kedokteran gitu. Aku inget banget sih. Jadi kayak dulu tuh bener-bener pas mau SNMPTN tuh labil gitu. Jadi kayak sampai konsultasi di bimbel. Jadi kayak kan ada kayak konsultasi. Ini kalau nilai segini nih kira-kira lolosnya ke mana gitu kan. Nah dulu tuh sempat direkomendasiin ke kedokteran Unpad gitu. Sementara aku nggak mau gitu karena nggak suka darah, terus kayak nggak mau deh gitu buat belajar kedokteran gitu kan. Terus akhirnya ya meyakinkannya ya kalau menurut aku sih start with why gitu. Kenapa kita pengen pilih jurusan itu? Terus nanti jelasin kayak apa sih yang mau kamu lakukan gitu kan ke depannya. Sama yang kayak Kak Abi bilang sih kayak udah rencanain kita tuh nanti 20 tahun terakhir atau 30 terakhir tuh ngabisin hidupnya tuh buat apa sih gitu. Kayak gitu sih. Kalian mau menghabiskan 20-30 tahun menjadi apa? Ada nggak? Coba Kurota. Aku pengen jadi food scientist gitu sih, Kak. Entah itu di lembaga perguruan tinggi atau mungkin di perusahaan ya. Oke. Kalau Abi ada nggak? Karena Abi yang ngomong nanti harus bertanggung jawab ya. Iya, jadi apa sih? Gue sangat suka inovasi. Jadi gue tuh suka banget bikin sesuatu. I think it's something yang very cool ya, kayak bisa bikin inovasi. Dan kalau lu jadi anak pangan gitu ya, walaupun lu ambil jurusan apapun gitu ya, lu bisa belajar innovate makanan baru. Lu bayangin lu lagi pergi ke supermarket terus lihat, waduh, ada produk makanan baru. So, that is my dream. Gue pengen bikin inovasi produk pangan gitu. Makanya ya dijalanin gitu, kayak makanya sekarang kerja juga try to think ini inovasi apa lagi nih gitu kan ya. Terus kayak ya gitulah. Oke, jadi memang sudah ada bayangan karena mau membuat inovasi ya. Itu emang udah dipikirin lama apa baru tadi aja? Bercanda. Waduh, saya sedih nih di sini, saya dicurigai gitu ya. Enggak, beneran. Jadi dari dulu tuh sebelum gue kuliah pun gue juga udah suka masak. Jadi gue tuh suka nemuin satu hal yang baru gitu. Bahkan ngelihat biji salak aja gue bisa mikir gitu, ini bisa diapain ya gitu ya. Jadi biji salak? Bijinya? Ya bijinya gitu. Oke. Ini misalnya kayak makan gitu, kayak biji salak gue tuh mikir gitu, bisa diapain lagi ya. Jadi I'm a very curious person dan gue sangat passionate untuk innovate. Jadi makanya masuk ke pangan ya gue pengen jadi nge-innovate makanan ya, karena makanan itu sangat impactful. Itu banget. Iya dong, semua kan makan dong, nggak ada yang mau puasa di sini kan ya. Jadi I think this is innovation that can impact everyone gitu loh. Makanya aku pilih pangan. Kalau Kurota emang suka masak juga dulu? Ini pertanyaan apa ya? Tapi nggak apa-apa, jawab aja sih. Suka nggak dulu masak? Sebenarnya dulu nggak suka sih, cuma emang yang latar belakangnya juga sama kayak Kak Abi, suka inovasi, kayak bikin produk-produk aneh gitu. Terus pas kuliah, karena aku tuh tipikal kalau belajar nggak bisa visual atau dengar dari orang, jadi kayak harus dipraktekin. Kalau misalnya dipraktekin tuh kayak lebih lebih menjiwai gitu dan lebih ngerti sih kayak gitu. Makanya dulu pas kuliah juga ikut kayak food drug development, kayak dulu pernah bikin yogurt vegan gitu, jadi dari ubi ungu kayak gitu, nggak dari susu, jadi kayak starchy kefir gitu, mirip yogurt gitu, tapi enak beneran. Ini bukan aku yang bilang enak ya, jadi kayak jurinya tuh bilang saya suka dengan minuman ini kayak gitu sih. Terus pernah juga bikin marmalade selai gitu dari kulit jeruk sama bir peletok gitu. Terus bikin selembaran gitu sih, dibikin selembaran, jadi kayak nggak usah dioles-oles, tinggal kayak kayak keju slice aja kali ya. Oke. Disclaimer ya teman-teman, bir peletok itu bukan bir alkohol ya, itu jahe ya, bener ya Kurota ya? Jahe ya? Iya, itu minuman dari Betawi gitu. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya basicnya sama karena suka inovasi ya guys ya. Abi kayaknya harus bikin ini ya, channel YouTube masak-masak ya, kayaknya itu laku sih nanti. Oke, lanjut ya. Sekarang pertanyaannya, ini kelihatannya kan ada perbedaan yang cukup
walaupun kalian ada yang samanya tapi ada bedanya. Nah, pengen tahu dong, kalau ngomongin prospek kerjanya, mungkin bisa diambil dari studi kasus kalian dan teman-teman kalian, itu bisa kemana aja sih sebenarnya? Sekarang dari Kurota dulu deh. Kalau dari IPB sendiri rata-rata R&D, terus R&D itu apa? Research and Development Product. Okay. Jadi kayak mereka yang mikirin gimana sih cara inovasi produk dari bahan baku, pengolahannya, sampai bisa dipasarkan kayak gitu sih. Itu R&D di industri pangan biasanya. Terus apa lagi ada? Terus juga biasanya quality management. Ada yang misalnya jadi auditor halal, atau misalnya auditor izin edar, misalnya kerja di BPOM kayak gitu. Ada juga yang emang karena mereka pas kuliahnya menyeleweng dan kayak mempelajari marketing atau misalnya bisnis, ada juga yang mereka bagian marketing di industri makanan gitu. Terus ada juga yang sales di industri makanan. Jadi ketika misal mereka mau jualan atau nawarin produk tuh kayak udah ngerti gitu loh yang mereka tawarin kayak gitu. Ini secara pangan tuh gini-gini loh, kayak misal teman aku tuh dia tuh dari Tekpang IPB juga. Cuma dia di bagian sales kayak apa ya, ingredient, nutraceutical sama pangan fungsional gitu. Jadi ketika dia mau nawarin ke industri F&B tuh kayak nih, misal kamu kan mau bikin produk mie gitu. Sekarang kan kayak lagi gitu ya, mie yang sehat gitu kan. Kadar natriumnya bisa rendah gitu. Nah, nanti teman aku tuh kayak dia bisa jelasin, oh pakai bahan baku ini loh gitu. Padahal dia anak sales tapi ngerti pangan gitu sih. Product knowledge-nya bagus berarti ya, karena ngerti tekpangnya ya. Ngerti pangannya, maksudnya ngerti seluk-beluk dari apa yang dia jual. Menarik. Tapi memang banyak banget ya yang kerjaannya tuh sejalur dengan kuliahnya berarti ya. Iya, jadi kebanyakan R&D, UC atau misalnya apalagi ya, S2 sih. S2 juga kayak mereka buat yang pengen jadi akademisi gitu. Kayak kakak tingkat tuh udah ada yang S2 di Cornell University, terus ada juga yang di Belanda, rata-rata kayak gitu sih, sama di Swedia, di Lund University, kayak gitu. Rata-rata mereka emang, kalau aku sekarang kerja di industri pangan juga? Di industri makanan, iya. Produk organik itu. Apa? R&D juga sama? Bukan, aku bagian quality. Cuman QC? Quality management sih QC-nya. Jadi kayak nggak cuma menjamin produk yang dijual itu sesuai standar, tapi juga pernah kunjungan kayak ke petani-petani gitu. Kayak apa ya, audit supplier mungkin ya. Jadi kayak langsung ke petani gitu, terus ngejelasin cara pengolahan makanan yang oke gimana, karena kan mereka sendiri belum tahu ya standar yang oke-nya gimana, masih kayak awam-awam gitu. Makanya kayak di training lah dan semacamnya kayak gitu. Pemberdayaan masyarakat juga ya jatuhnya. Keren. Oke. Thank you Kurota. Kalau Abi gimana? Pertanyaannya masih sama. Kita ngomongin prospek ya. Jadi kalau di teknik pangan itu prospeknya luas banget. Karena belajarnya banyak ya. Jadi kalau misalnya mau jadi R&D, QC, misalnya kayak tadi Renata bilang ada hazard analysis, itu juga kita belajar. Jadi kita bisa banyak yang dapat ke sana juga. Terus kita juga bisa engineering. Jadi maksudnya itu supply chain. Jadi kita supply chain ya. Jadi itu biasa profesi yang udah banyak disebutkan di industri pangan itu supply chain. Jadi kayak belajar gimana mengalokasi manajemen logistik ya, logistik bahan, terus juga nanti dari peralatan gitu kan ya. Nah, kita juga bisa jadi engineer. Kita beneran maksudnya engineer di sini ya jadi ngecekin peralatannya gitu kan ya. Jadi terus kemudian untuk yang misalnya tertarik dari manajemen atau misalnya bisnis itu juga ada. Jadi walaupun kita nggak belajar dalam, cuman banyak yang akhirnya juga ke ranah bisnis. Misalnya kayak salesnya itu bisa di industri pangan supplier, misalnya kayak bahan, atau juga bisa di industri pangan yang consumer. Jadi yang memang produk akhir. Nah, terus juga banyak ya, bisa bisnis, bisa marketing, terus juga bisa juga kayak bagian marketing yang lebih deep tentang science. Jadi kalau di industri tetap ada perlu orang science. Jadi maksudnya kan perlu orang yang memvalidasi di insight gitu ya, kayak QC, kita juga perlu orang science. Jadi
biasanya orang-orang yang belajar teknik pangan itu juga bisa. Jadi kayak di sainsnya, baca-baca paper gitu. Nah, aku industri pangan konsumen, aku di bagian bisnis, aku belajar marketing gitu. Sama kita. Oke, itu kalau misalnya teman, karena gini ya, basically yang paling lumrah dari alasan seseorang memilih jurusan salah satunya ya adalah prospek kerjanya. Itu udah pasti kan ya. Kayak ketika kita ngambil jurusan apa, prospeknya ke sini. Tapi kan balik lagi, walaupun ya kayak misalnya orang kuliah kedokteran ya udah pasti jadi dokter, tapi kan ternyata ada juga yang tidak jadi dokter. Orang kayak gue misalnya, gue kan jurusan ilmu kelautan, tapi nggak juga jadi ocean scientist gitu kan. Ya, jatuhnya di marketing juga. Ya, maksudnya hal-hal kayak gini kita perlu encourage juga buat pahami friend bahwa ya balik lagi kalian tuh ketika kuliah mendalami apa dan emang minatnya kemana gitu kan. Jadi ya gitu guys, santai aja, kuliah dulu aja di tempat yang kalian minati. Kita kan setelah masuk tuh pasti ada pengembangan diri lainnya yang bisa jadi modal untuk kalian pas kerja. Oke, sebelum ditutup gue mau cerita dikit. Jadi skripsi gue itu ini berhubungan sama pangan yang Kuroda mungkin ya. Jadi gue tuh skripsinya adalah menganalisis logam berat yang ada di biota laut, namanya siput gonggong. Tapi itu tuh emang biota yang dimakan gitu. Nah itu kan masuk ya pelajaran Kuroda, bener gak? Kayak ada keamanan pangan. Keamanan pangan, betul. Dan itu ya di compare-nya pakai kebijakan dari SNI gitu. Kan SNI punya kebijakan maksimum logam berat di bivalvia gitu kan. Nah, gue belajar itu juga tuh. Berarti gue secara tidak langsung anak pangan juga ya. Tapi kuliahnya nggak ada sebenarnya. Emang iseng aja. Karena ya itu tadi sih. Karena kan kalau udah hubungannya sama pangan, udah hubungan sama hidup manusia ya. Bener kan? Yang makanan itu, yang manusia yang ada sekarang adalah cerminan makanannya gitu kan. Itu yang gue tangkap. Betul sekali. Bener banget kan. Kayak ya orang sehat karena mungkin salah satunya adalah makanannya sehat gitu. Orang yang mungkin ada organnya kurang baik karena asupannya juga kurang baik. Jadi gue menganalisis itu logam berat timbal yang ada di salah satu biota panganan khas dan berbahaya gitu. Dan gue makan lagi, aduh. Oke, itu aja paling penutupnya. Jadi ternyata berhubungan sama Kuroda tadi ya. Terakhir, sorry. Tolong hasut orang-orang yang nonton ini untuk masuk jurusan kalian masing-masing. Dari Kuroda dulu, tolong hasut dong. Kalau dari aku buat teman-teman atau adik-adik yang mau masuk di kuliah teknologi pangan IPB itu bakal seru banget sih. Yang bikin kita tuh praktikumnya, karena dari tingkat 2 sampai tingkat akhir itu kita nggak pernah lepas sama yang namanya praktikum. Dan di lab kita bikin makanan, terus kayak kita langsung praktekin gitu. Jadi kayak ilmu yang kita pelajarin itu nggak cuma dengar di kelas terus tiba-tiba lupa gitu kan ya buat ujian doang. Itu nggak, jadi kayak diterapin kayak di mata kuliah food innovation sama yang praktikum terpadu gitu. Sama buat yang suka lomba nih, itu juga difasilitasin sih sama Tekpang IPB. Rata-rata tuh kayak ikutan yang ajang internasional itu yang aku bilang, yang developing solution for developing countries itu. Sama kalau di IPB suka ada pertukaran pelajar di tingkat 3 sama tingkat akhir gitu. Jadi kayak kita bisa dapat kesempatan buat belajar sesemester kayak gitu. Tentang makanan juga, tapi kayak di Jepang, di Thailand, dan semacamnya gitu. Ada juga yang di Eropa juga ada sih yang pernah. Iya, biasanya kerja sama kampus juga kan itu ya? Ada perguruan. Iya kan, benar. Oke, kalau Abi, tolong hasut yang lain. Wah, cara menghasutnya gimana ya? Tapi kuliah di teknik pangan ITB itu kalau aku deskripsikan dalam satu kalimat itu challenging. Karena belajarnya itu tidak disangka sebenarnya aku ya. Tapi the challenging one itu ternyata melatih kita gitu loh. Jadi belajarnya kayak benar-benar belajar resiliensi. Jadi kayak belajar mentalitas nothing is impossible. Jadi kayak walaupun susah apapun gue bisa pasti. Itu adalah satu hal yang sangat gue pelajarin, gue belajar di teknik pangan. Terus kemudian yang kedua itu opportunity banyak. Jadi mungkin yang memang membuat gue jatuh cinta sama ITB dulu itu adalah di sana itu banyak opportunity. Jadi kayak pintar-pintar kita ngelihat opportunity di mana itu banyak banget, baik yang intra jurusan maupun yang ekstra jurusan gitu kan ya.
di Intra kita bisa ikut-ikut lomba gitu kan ya, lomba pangan gitu kan ya. Mungkin di ekstra kita juga banyak kegiatan sama mahasiswa lain gitu kan ya, kos apa ya kayak bertukar ilmu lah ya gitu kan ya. Dan yang terakhir itu adalah walaupun aku bersyukur belajar di teknik pangan karena belajarnya luas banget. Jadi kayak gak hanya mungkin kita maupun gak sedip di teknologi pangan, tapi kita juga belajar struktur ya. Kita belajar struktur, kita belajar semua food science walaupun cuman permukaan, tapi kita juga belajar proses di pabrik. Jadi itu membuat pemikiran kita luas ya. Jadi kita ngerti, oh kalau bikin produk ini bisa nggak diproduksi dalam skala industri. Karena akhirnya nanti makanan yang kita bisa produce itu bisa impacting people lebih banyak. Jadi aku sih jujur aku sangat merekomendasikan teknik pangan buat kalian yang pengen belajar food industry secara lebih luas. Jadi maksudnya bukan yang kayak maksudnya secara luas ya, maksudnya dari proses pabriknya segala macam itu. Cakupannya lebih luas ya. Oke, menarik. Ya semoga yang lagi nonton ini bisa jadi the next Kurota atau the next Abi ya, masuk ITB atau IPB karena keren banget sih. Dan nggak tahu ini koreksi gue ya, setahu gue Tekpang IPB itu pada masa gue passing grade-nya paling tinggi sih, sama Gizi dulu kalau masalah yang tinggi itu IPB ya. Iya betul. Bener kan? Ya dulu orang takut tapi ya masuk juga gitu akhirnya. Ya jadi keren. Tapi ITB, Abi tadi berarti angkatan pertama 2015. Jadi aku kan 2015 angkatan pertama. Berarti sekarang tahun berapa tuh? Tahun 2021. Berarti udah angkatan ke-6. Ya kalau Tekpang IPB mah wah sudah lama juga IPB. Angkatan 53 aku. Iya 50-an lah. Iya. Berarti angkatan pertamanya udah jadi ayah. Iya pasti udah jadi ayah sih. Enggak kakek bukan kakek. Kakek bener ya kakek. Iya betul. Oke, itu aja Pak Hamifren yang bisa kita persembahkan. Jadi tadi ya, ini ada teknik dan teknologi. Kalian pinter-pinter untuk cari info aja. Jangan sampai salah gitu ya, karena ya pilihan kalian yang menentukan masa depan kalian. Tadi juga udah ditekenin bahwa kalian kalau milih ya, kalau bisa proyeksikan di masa depan bahwa kalian tuh akan jadi apa sih ketika memilih jurusan ini. Sebenarnya nggak cuma di teknik pangan atau teknologi pangan ya, semua jurusan kalian harus coba proyeksikan. Kalian akan jadi apa nantinya gitu. Jangan kayak saya dulu asal milih ya. Oke. Sekian dan terima kasih Pak Hamifren. Semoga malam Jumat ini yang menyeramkan jadi tidak menyeramkan, jadi lebih bermanfaat. Sukses juga untuk Kurota dan juga Abi. Thank you banget udah sharing-sharing sama Pak Hamifren. Pastinya ini berguna banget sih buat mereka. Oke, untuk menutup kali ini, aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kita akan ketemu di Obral Baju, jurusan selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you ya Kurota dan juga Abi. Oke, thank you.